Jadi khalifah itu yang sukses hanya 12, itu khalifah sudah. Yang khalifah ar-Rasyidin hanya 5, ya sudah selesai 30 tahun. Khalifah yang lain yang sukses paling 12 sudah selesai. Setelah itu sudah keadaan yang nyata itu berantakan. Khalifah orang menguji umat, mulanya sudah dihancurkan oleh Inggris, Prancis, Amerika karena sudah gak menguji umat. Jadi kira-kira kalau kembali pada khalifah, ya silakan mungkin, tapi tentang kepala pemerintahan harus tidak boleh dibagi 3 itu nggak ada dalilnya. Harus satu kekuasaan, nggak ada dalilnya. Bahwa panggilannya harus khalifah, nggak ada dalilnya. Boleh khalifah, boleh sultan, boleh amirul mukminin. Tentang cara milihnya nggak ada ketentuan dalam Islam. Buktinya waktu calonan Abu Bakar dulu caranya begitu. Lain dengan calon pada waktu Sayyidina Umar. Lain lagi ketika Umar akan meninggal dunia, caranya menggantinya Umar malah lebih lucu lagi. Apa? Nek aku mati, sing nentokno pimpinane sapa? Wong 6. Kowe 6. Rembukan ganti aku sapa? Lah nek 6 nek terus ra detrok, jalan buntu. Penentunya anakku Abdullah bin Umar, tapi dengan syarat Abdullah bin Umar nggak boleh dipilih jadi khalifah. Hanya penentu saja. Nek detrok, akhirnya sepakat memilih Sayyidina Utsman. Kalau saya teliti khalifahnya itu bagus-bagus, biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Masya Allah. Nanti lain kali saya ceritakan khusus. Kita akan meneladani perilaku para al-khulafa'ur Rasyidin. Masya Allah. Liku-liku kehidupan beliau sangat bagus sekali. Jadi tidak harus khalifah. Tentang cara pemilihan silakan, karena Islam tidak menentukan. Sistem pemerintahan, Nabi pernah mengatakan as-sultan wali man la waliyalah. Jadi pemerintahan model sultan boleh. Nabi pernah mengatakan, wanit tulia bil qadha, barang siapa diuji Allah menjadi hakim, maka hendaklah menjadi hakim yang adil. Berarti suatu saat akan terjadi pemisahan yudikatif, berdisitir oleh Nabi. Wa amruhum syura bainahum, untuk membahas urusan umat Islam musyawarah. Jadi akhirnya seandainya terjadi ada tokoh-tokoh bermusyawarah membicarakan rencana pembangunan negara, boleh-boleh saja. Halal rias politikanya, dan itu sudah dilaksanakan, diperhitungkan oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia dari kelompok Islam manapun menyetujui. Waktu itu sudah sepakat. Oleh karena itu dengan sisi pemerintahan Indonesia ini sudah sah, nggak perlu diubah lagi model ISIS yang kalau model begitu malah bisa mencemarkan nama baik Islam. Itulah yang saya sampaikan untuk dasar uraian saya. Nanti kalau ada perkembangan melalui tanya jawab kami persilakan. Yang jelas kesimpulan saya bahwa sistem kekhilafahan yang dilakukan oleh ISIS itu bertentangan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Cara-cara perang yang seperti itu tidak sesuai dengan etika peperangan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Benar-benar memperlihatkan kebiadaban. Mungkin ada pertanyaan, kamu silakan. Halo, Bapak Ibu yang ajar kemarin. Demikian tadi sebelum ini penjelasan tentang ISIS, apa dan siapa di bawah ISIS. Barangkali ada informasi baru atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami persilakan dari Bapak mungkin. Yang lain? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah kekhalifahan, kita perlu sedikit
melakukan penelusuran sejarah. Jadi sedikit saya tidak terlalu banyak bertanya, tetapi saya ingin menguraikan sedikit yang bahwa kekhalifahan selama ini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa khalifah hanya berlaku pada masa pada 830 tahun. Tetapi dalam sejarah perjalanannya, kekhalifahan kalau kita permudah klaim paling tidak ada 3 periode atau bahkan 4 periode, yaitu periode Khulafaur Rasyidin sebagaimana Pak Kiai sampaikan 30 tahun, terus kemudian diganti kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Saya tidak akan menceritakan satu persatu, hanya saya akan menyampaikan bahwa diakui atau tidak, terutama oleh dunia internasional, Islam pernah mempunyai kejayaan 4 kekhalifahan yang berakhir pada kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Istanbul. Untuk yang terakhir kali ini, kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Istanbul sedikit banyak memberikan manfaat atau sebagaimana kewajiban khalifah adalah melindungi segenap perjuangan seluruh kaum muslimin di dunia, walaupun hanya pada tataran pengaruh. Ini saya ingin sedikit memberikan gambaran bagaimana khalifah yang terakhir yaitu Sultan Abdul Hamid II yang memberikan inspirasi bagi kemerdekaan Indonesia. Ini pernah disampaikan oleh sejarah. Yang pada akhirnya kekhalifahan terakhirnya yang berakhir setelah perang dunia kedua, sedikit banyak kemudian memberi inspirasi pada banyak pejuang agar negara-negara Islam, bahkan negara-negara mayoritas Muslim yang masih dijajah oleh orang Barat, agar bisa merdeka. Nah, inilah yang kemudian pada tahun 1043 menginspirasi seorang imam, yaitu Imam Mufti besar Palestina yang bernama Sayyid lupa namanya. Dia sempat menyampaikan sebuah pidato di radio Berlin menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebentar lagi akan merdeka. Itulah yang kemudian semacam menekan kepada Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia yang akhirnya betullah BPOPKI karena Jepang memberikan lampu hijau. Nah, dari sini dapat sebuah kesimpulan bahwa sedikit banyak kekhalifahan, walaupun itu berwujud klaim, itu memberikan semangat bagi kaum muslimin pada waktu itu. Kembali kepada ISIS ini. ISIS ini sepertinya tugas seorang khalifah untuk mengayomi kepada seluruh kaum muslimin seperti satu tidak ada, karena mengedepankan dan memberikan kekerasan. Nah, pertanyaannya kemudian bagi saya juga, bagaimana hukumnya orang yang mendukung pada gerakan ISIS? Karena ISIS seperti yang saya sampaikan tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang mengayomi dan bersifat menginspirasi agar bersifat penuh toleran atau memberikan dorongan untuk pengakuan. Terima kasih. Ya, mungkin perlu Anda mempelajari sejarah Indonesia dan sejarah Turki dulu. Karena pergerakan bangsa Indonesia ini jauh sebelum Sultan Abdul Hamid. Mulai Adipati Yunus Demak, Pangeran Sekar Sidolepet memimpin 20.000 tentara dari Demak melawan Malaka sebelum Khalifah Utsmaniyah. Sebelum itu Iskandar Muda dari Aceh. Kemudian Sultan Babullah dari Ternate. Dengan 3 orang ini
Sultan Babullah. Mungkin saudara belum pernah dengar nama Babullah. Sultan Ternate, Iskandar Muda Aceh, dan Pangeran Sekar Sidolepet Portugis ingkang dari Indonesia lari di Timur. Babullah itu sekarang namanya diawetkan menjadi nama lapangan terbang di Irian, di Papua, di Kepala Burung. Ada lapangan terbang kecil namanya Babu. Ketika saya sampai di sana, saya tanya, ini kok Babu itu bahasa Papuanya apa? Bukan bahasa Papua apa? Apa? Bahasa Arab. Loh, mana ada Babu bahasa Arab? Aslinya Babullah. Oh, ini punyanya Sultan Ternate Babullah. Iya. Jadi berarti Irian itu dulunya Islam, iya, kesultanan Islam. Sebelum Kristen tidak ada Islam. Saya itu ada 40 kesultanan, semuanya Islam, dan tidak di bawah pemerintahan Khalifah Turki karena waktu itu sudah enggak. Jadi kesultanan Indonesia berdiri di sini, mengambil paham oke bahwa kesultanan tidak harus sedunia satu. Kalau daerah itu jauh dan umatnya banyak susah diatur, ya harus membuat khalifah tersendiri. Jangan sampai ada daerah nggak punya khalifah. Lalu di sini membuat dengan sistem sultan. Saya itu ada 40 sultan. Nah, tokoh-tokoh itu semuanya dari ulama Islam, mulai Tengku Umar, Cikitiro, Imam Bonjol, Diponegoro, Hasanuddin. Diponegoro kalau melihat di Museum Diponegoro ada kitab yang diajarkan beliau, kitab kuning Kiai ulama tanpa dorongan dari Sultan Turki. Para pejuang Indonesia juga didorong. Kalau Anda mempelajari sejarah Indonesia, Jepang tunduk itu bukan karena dorongan dari, bukan, karena dibom Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan ulama Indonesia sudah kerjasama dengan Jepang, ngamek ilmu di Jepang, dan merencanakan Indonesia merdeka melalui badan upaya penyelidikan kemerdekaan Indonesia. Jadi usaha penyelidikan usaha kemerdekaan ini sudah dibentuk dan dia sudah sidang merencanakan Undang-Undang Dasar 45. Sampai di sana ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi menurut itu jauh sebelum Jepang dibom. Dan yang melakukan perlawanan terhadap Jepang kiai semua. Salah satu korbannya Kiai Zainal Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya. Ketika melawan Belanda dan Sekutu, semuanya ulama NU. Kiai Nur Ali dari Bekasi, beliau memberitahu dunia Indonesia itu ada karena Belanda di dunia mengatakan nggak ada Indonesia, orangnya masih goblok-goblok, nggak bisa ngatur negara. PBB diberitahu Indonesia adalah koloni Belanda, bukan negara. Lalu Kiai Nur Ali di Bekasi, seluruh dari Bekasi, Karawang sampai Jakarta dipasangi bendera merah putih kecil-kecil. Weger satunya Indonesia itu ada. Kiai Rohiyah dari Cipasung memimpin pembakaran Bandung Lautan Api. Daripada Bandung akan diambil oleh penjajah, lebih baik ditinggalkan, diobong, dibakar saja. Rumah dan alat rumah tangganya semuanya dibakar agar dunia tahu kalau begitu Indonesia itu ada. Kiai Hasyim Asy'ari mengomando Bung Tomo, orang taunya hanya Bung Tomo, padahal di belakangnya Bung Tomo adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang menetapkan Indonesia merdeka 17 Agustus. Kiai Hasyim Asy'ari kamu kira siapa? Bung Karno ditanya, ditodong oleh Soekarno, proklamirkan sekarang tanggal 15. Bung Karno nggak mau. Saya mantap tanggal 17 karena rakyat Indonesia ini kebanyakan Islam. Orang Islam sholat sehari semalam 17 rakaat. Al-Quran turun tanggal 17 bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan, tanggal 17 hari Jumat lagi, hari Jumat yang baik. Kalau nggak mau sekarang, besok terjadi banjir darah.
jangan besok sekarang tembak Soekarno. Karena sudah diberitahu Mbak Hasyim Asy'ari tanggal 17. Bung Tomo tinggal ikuti Mbak Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim Asy'ari nggak pernah dibisiki oleh ulama Palestina, oleh Sultan Hamid nggak pernah. Pondoknya Mbak Hasyim Asy'ari dibakar di Jepang. Enggak. Beliau hanya ini wajib dia bisa menilai. Maka ada namanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pesantren. Bung Tomo dipanggil Mbah Hasyim, tunggu jangan dikobarkan dulu perlawanan terhadap sekutu. Nunggu siapa Kiai? Nunggu Kiai Langit. Kiai Abbas dari Butet sedang mohon pada Allah mudah-mudahan dibantu turunnya malaikat dari langit. Kiai Abbas di Butet datang, siap. Bung Tomo dipanggil, kobarkan semangat melawan sekutu. Kalau terjadi perlawanan terhadap sekutu yang sangat mengherankan. Karena apa? Perang itu umumnya yang mati kan balok-balok siji, balok loro, kerucuk, kopral. Itu jenderal malah mati. Pesawatnya 6 rontok, padahal Indonesia nggak punya meriam. Bambu runcing itu paling ditakuti oleh Belanda. Dan ditembak mati kau nak gua bambu runcing. Itu semua coba pelajari sejarah Indonesia tanpa inspirasi dari nggak ada perlawanan terhadap ini sudah dimiliki oleh Snok-Borgo-nya. Negara pelajari coba Snok-Borgo-nya itu siapa? Orang Belanda yang diperintahkan oleh pemerintah Belanda disuruh ngaji ke Mekah untuk mempelajari rahasia Islam. Kok menjajah di Suriname gampang Belanda itu, menjajah di Madagaskar mudah Belanda itu. Menjajah Indonesia kok dilawan terus. Mulai zaman dulu dilawan terus, nggak pernah berhenti. Sultan Agung juga melawan untuk Suropati, pasti sah serot. Kalau jujur apa sebabnya? Maka Snok-Borgo-nya diperintah untuk belajar ke Mekah. Karena Mekah nggak boleh dimasuki orang kafir, dia menyatakan diri masuk Islam, namanya diganti Abdul Ghaffar. Sunat dijijak, ngapalkan Quran, hadis, dan hafal beberapa kitab fikih, sehingga orang-orang Jawa menyebutnya Kiai. Malah akhirnya sudah jadi mantunya penghulu Ciamis dengan gelar Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Ghaffar. Punya anak 2, istrinya meninggal, kawin lagi dengan anaknya penghulu Bandung. Punya anak jadi Wakapolda Jawa Barat, namanya Pak Yusuf. Itu anaknya Snok-Borgo-nya. Cucunya jadi juara badminton Indonesia, Edi Yusuf. Cucunya Snok-Borgo-nya. Enggak pernah diinspirasi oleh sultan-sultan, oleh khalifah. Kalau orang Arab sering menginspirasi aja kitab-kitab Arab yang dibaca kiai-kiai yang duduk di sana. Sampai Kiai Ali, namanya Kiai Nur Ali itu begini. Kiai Nur Ali itu belajar di Mekah, diolok-olok orang Mekah. Rondo itu wong sithik lho, Indonesia itu wong akeh. Jadi saya Indonesia kalah karo Rondo iki piye? Wana saat ini mulai mendirikan Hizbullah dan Sabilillah melawan Belanda. Masa wong Indonesia Islam akeh kalah karo Rondo sithik. Jadi kalau melihat menyerahnya Jepang bukan karena fatwa dari mana-mana, tapi karena kalah perang. Dan sebelumnya Jepang sudah berjanji kepada tokoh Islam di Indonesia, tak merdeka no, saya ingin kue nganak persiapan, hingga sebelum merdeka sudah ada persiapan. Anehnya apa? 17 Agustus diproklamirkan, 18 Agustus sudah punya undang-undang dasar. Bukan belum siapa nama ada. 18 Agustus undang-undang lengkap karena sudah dipersiapkan atas kerjasamanya dengan Jepang. Tapi Jepang nggak nyerah, itu ngapusi jadi. Penelitian itu nggak galak, dihapusi kota kayak merdeka. Tapi akhirnya merdeka beneran karena dibom oleh. Anda boleh mempelajari yang saya katakan dalam buku sejarah, judulnya Api Sejarah Indonesia, yang isinya jarang diterangkan oleh para ahli sejarah,
Karena sejarah itu tergantung yang nulis. Kalau yang nulis Belanda, pemberontakan Suropati untuk Suropati. Kalau yang nulis orang Indonesia, perlawanan untuk Suropati. Karena yang nulis orang-orang itu ya Pala Gambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Tapi kalau saudara tahu yang memimpin Hizbullah Sabilillah Kiai Saifuddin Zuhri, bapaknya Menteri Agama yang sekarang. Konsul NU dari Magelang, Kedung, itu yang memimpin pasukan mengejar sekutu dari Magelang sampai Ampera. Yang menguasai asrama di Banyu Biru, Kiai dari Cipari. Enggak tahu itu. Ngomong-ngomong nanti. Nah, ini saya beritahu coba Anda perlu membaca sejarah Indonesia yang lebih mendalam. Saya terima kasih informasinya. Saya juga pernah diceritani kehebatan Khalifah Utsmani itu, tapi penyebab jatuhnya karena kurang memperhatikan. Yang kedua mengenai ISIS, kalau ditanya bagaimana hukumnya mengikuti ISIS, kalau prinsipnya kita ini netral, tapi kalau sudah berbuat brutal seperti itu nggak benar. Nah, kalau orang Indonesia mau mengikuti ISIS, nggak benar. Kita nggak bisa mengubah negara kesatuan. Republik Indonesia ini sudah hasil final usahanya ulama Indonesia membentuk negara bersama bangsa lain. Ini sudah bentuknya jadi ini. Ini hasil berdoaan para pejuang dan ulama Indonesia ini, Indonesia negara kesatuan Indonesia. Tadinya sudah ada kata-kata dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian tanggal 18 pagi ada telepon dari yang diterima Bung Hatta. Bung Hatta menerima telepon dari daerah timur seperti dari Bali, dari Flores, dari Ambon, dari Maluku. Kalau Indonesia memperlakukan syariat Islam, kami yang timur nggak ikut Indonesia. Nah, demi persatuan kesatuan tapi kok tidak dipecah negara kono diri negara berdiri, malah diuncak lagi Belanda lagi dan tidak bisa menjajah lagi. Oleh karena itu demi persatuan kesatuan dan tidak dijajah lagi, oke, boleh dihilangkan kata-kata dengan kewajiban memperlakukan syariat Islam, tapi harus ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Ditanya oleh maramis orang Kristen, apa artinya yang Maha Esa? Yang hanya satu, La ilaha illallah. Ini menjiwai seluruh sila. Berarti dengan tauhid kita bisa memasukkan syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia, tidak dilarang. Sehingga undang-undang perkawinan adalah Islam, undang-undang peradilan agama adalah Islam, undang-undang wakaf adalah Islam. Banyak undang-undang yang sudah dimasuki hukum-hukum Islam, tapi tidak harus mengubah negara Islam di Indonesia itu tidak. Apalagi kalau dilakukan dengan cara pemerintahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin saudara bisa membaca tulisan saya mengenai Indonesia bukan negara kafir. Yang kedua, tulisan saya Pilpres dan Pilkada di Indonesia menurut pandangan Islam. Itu saya jelaskan bagaimana kedudukan negara kita ini menurut pandangan Islam itu gimana. Ada murid bisa buka, nanti dia mungkin punya ya. Pilpres dan Pilkada menurut pandangan Islam, Anda bisa melihat bagaimana terbentuknya negara ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Itu waktunya sudah. Pertanyaannya dulu banget ini. Kemudian terakhir nanti ke peringkat ini. Ya aku harus mengingatkan sejarah. Kok menuan? Ya alhamdulillah. Saya terima kasih dibantu di tempat. Nanti saya akan mesti cari tambah informasi lebih banyak mengenai khilafah. Saya juga hafal. Ada khilafah Abbasiyah, ada Utsmaniyah, ada apa. Habis isinya sudah kerajaan. Dan menurut Ibnu Taimiyah tidak berarti khilafah hilang sama sekali, enggak. Tapi yang khulafah Rasyidin hanya berhenti 30 tahun. Khalifah yang lain ada, tapi yang sukses menurut Nabi hanya 12. Kalau saudara tahu ada bilang khalifah namanya Sulaiman, ada gubernur yang jujur malah dipecat itu. Tapi gubernur yang pada terakhir nggak dipecat itu. Gubernur yang dipecat siapa?
Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah itu gubernur Madinah itu dipecat karena jujur, kan nggak enak. Banyak khalifah yang saya lihat nggak baik. Oke deh, itu namanya pendapat, jadi silakan, boleh saja pendapat sebaiknya kembali khalifah silakan, asal diterima dengan cara yang beradab. Saya kira dulu nggak usah tanya masalah izin kalau cukup Pak saya kira cukup. Bapak sekalian, di sebelum masalah negara kesatuan Republik Indonesia perlu kami sampaikan dan perlu kami ingatkan bahwa pada saat tanggal 17 Agustus pada hari Jumat jam 10 diproklamirkan di Pekarsang Timur kemerdekaan Indonesia di Pusat Semarang ini sebelum sholat Jumat karena pada Jumat juga dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilaksanakan atas petunjukan dari Almarhumah Yai Abdullah. Jadi yang beliau pada dulu tinggal di Kampung Kawan Glodok. Jadi ada seorang Dr. Agus namanya yang dia punya radio dan yang dia orang kaya, dia mendengar bahwa di Jakarta sudah diumumkan kemerdekaan, kemudian beliau sowan ke Abdullah menyatakan bahwa ini sudah mereka bagaimana kalau kita sampaikan proklamasi ini di Semarang sebelum khotbah Jumat. Akhirnya pada hari itu disampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah itu Dr. Agus duduk bersama Jepang. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu memberikan pandangan dari kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain yang barangkali mendapat informasi yang salah, sehingga apapun negara kesatuan Indonesia adalah hasil final pergerakan dari kita khususnya umat Islam di Indonesia. Moga Pak Is sebelum tutup kami mengingatkan tadi Pak Is mau memberikan ijazah. Oke. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan di dalam perut ikan selama 40 hari, beliau berdoa dan doanya ini disebut dalam Al-Quran. Doa beliau yaitu La ilaha illa anta subhanaka wa qina azabannar. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau dibaca sebelum sholat subuh, sesudah sholat sunnah qobliyah subuh 41 kali, lalu berdoa menurut bahasanya sendiri, insya Allah dikabulkan. Karena dalam Quran dikatakan ketika Nabi ditanya doanya kok Nabi Yunus dikabulkan, itu khusus untuk Nabi Yunus ya. Lalu turun ayat wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, Nabi Yunus diselamatkan, demikian juga orang-orang mukmin kalau mau berdoa seperti itu juga akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan. Oleh karena itu saya pakai ketika saya sangat mengalami kesulitan yang paling berat, saya selalu mengucapkan, membaca doa itu 41 kali sesudah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh 41 kali, lalu berdoa menurut bahasa kita sendiri, insya Allah dikabulkan. Hal ini saya ijazahkan kepada saudara-saudara sekalian, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Al-Fatihah. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
سيد الأوائل والآخرين وسلم الله تعالى وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ببركة الفاتحة المعظمة والشرح المثاني وببركة هذا المجلس المبارك اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة معمورة مباركة آمنة تجري فيها أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على الإندونيسيين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس لك سواك يا الله وذلك لا يدرك لا الفناء ولا لا يعم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا المنى والغنى ويا قوي يا متين. نسألك والي يقيم العدل كي نستقيم على أمرك القوي ولا نضيع اللعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. Cukup sekian, apabila ada kekurangan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.